Baik, sahabat-sahabat Komunita, nggak kerasa udah masuk ke sesi ke-6 loh, sesi terakhir. Saya sih maunya membahas lebih dalam gitu ya, karena bagi saya sebagai insan pendidikan di Widya Tama, ngerasa sekali apa yang ditulis oleh Pak Lili nonjok pisan gitu. Nonjok pisan gitu. Kenapa? Karena hubungannya dengan apa yang saya lakukan setiap hari, challenge-nya. Kenapa? Sebagai dosen, saya juga dituntut untuk memahami environment gitu, bahwa dosen itu tidak hanya ngajar doang, kamu harus ngerti juga gimana lingkungan Widya Tama saat ini, kadang naik, kadang turun, student body-nya segala gitu. Oh, kalau gitu kamu harus aktif di workshop. Nah, ini kerasa banget mas saya gitu. Nah, Pak Lili, sampailah kita kepada konklusi nih Pak ya. Gitu. Pak. Apa sih main message yang ingin teman-teman redaktur majalah Komunita sampaikan kepada audiens ya? Apa sih yang jadi poinnya gitu Pak? Ya, baik Pak Mirza, terima kasih. Ya, tentunya poin kita ini pertama adalah memperhatikan kepada stakeholder. Itu yang menjadi poin penting. Bahwa stakeholder artinya harus kita jawab sedemikian rupa sehingga mereka tentunya punya keyakinan dan percaya, kan gitu. Dibuktikan dengan fakta. Nah, dalam kaitannya itu tentunya kita kembali retrospeksi kan. Kalau sebagai PTS itu ada terkait kalau di dalam itu dua. Resources ya Pak. Resourcesnya. Tentunya di sini pertama adalah ujung tombaknya adalah dosen. Kedua adalah tentunya adalah manajemen pengelolanya dalam hal ini universitas. Dan di dalamnya juga ada fakultas dan prodi. Dan ketiga badan penyelenggara yang sebagai penanggung jawab dari kaitannya dengan itu. Nah, seiring dengan itu maka tentunya hal tadi, tiga hal tadi, tiga unsur tadi ya harus sinergi dan terintegrasi sedemikian rupa dalam menjalankan perannya masing-masing sedemikian rupa. Nah, kuncinya dalam konteks yang sekarang adalah dosen. Ya, dosen harus menyadari profesionalismenya dengan menjalankan tridharma yang didukung tridharma itu bukan hanya oleh dosen saja, tapi oleh lembaganya, badan pengelola dalam hal ini universitas, yang berikutnya adalah yayasan sebagai penyelenggara yang tentunya dia memikirkan sumber daya yang mendukung itu antara lain dari proses programnya dan kemudian dari sisi penganggarannya, pendanaannya, budgetingnya kan seperti itu. Betul sekali Bapak. Nah, kalau benang merahnya sudah bahwa sama, memuaskan stakeholder. Ada dua Pak. Ya. Industri dan mahasiswa dan orang tuanya. Betul Pak, betul. Kalau ini bisa dipenuhi dengan sinergitas tadi sesuai dengan maka saya punya keyakinan kualitas pendidikan di perguruan tinggi swasta ya kan bisa dipenuhi. Kesimpulannya. Jadi menurut saya semua fungsi yang terlibat harus menjalankan peran dan fungsinya. Nah, gitu Pak, kuncinya dosen. Menarik Bapak. Jadi ada tiga isu yang harus bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Kalau saya lihat tadi sahabat-sahabat, esensi yang disampaikan oleh Pak Lili, satu konteksnya adalah PTS. PTS itu dia mandiri, dia tidak banyak ketergantungan dengan pemerintah. Dia harus bisa menghidupi diri sendiri. Memang tidak bisa dinafikan juga. Kontribusi pemerintah juga ada, tapi perannya dalam bentuk riset dan macam-macam. Yang pertama. Yang kedua, ini membentuk sebuah situasi persaingan. Kenapa? Kurang lebih 3.000 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan 400-an di Jawa Barat. Gitu ya Pak. Ini kan menjadi sebuah konteks yang bisa dilepas. Gitu. Nah, maka hal ini harus bisa memainkan kualitas. Sementara kualitas itu memiliki dimensi yang selalu bertambah, multidimensi dan dinamis ya Pak ya. Gitu. Seiring dengan perubahan selera atau perilaku konsumen gitu. Nah, lalu yang dipuasin harus dua. Ya Pak, satu dunia industri. Kenapa keberhasilan perguruan tinggi itu dilihat sejauh mana alumni bisa diserap oleh industri, walaupun dia menjadi wirausaha. Yang kedua adalah orang tuanya. Orang tua daripada calon mahasiswa. Kalau mereka benar bagus ya di Widya Tama, maka anaknya ngikut. Tapi kalau nggak akan terarah ke sana. Nah, yang nggak kalah penting kesadaran bagaimana itu harus fokus ke dosen.
Betul ya Pak? Betul Pak. Bahwa dosen di sini harus profesional. Benar Pak. Prof yang bilang ke saya dulu waktu pertama 2007-2008 saya ikut pelatihan dasar ya Pak. Yeah. Melisa, kalau kamu menjadi dosen beneran. Iya, betul. Motif ini Bener Pak. loh, Pak. Kaitannya motif nih loh Pak. Betul. Kalau kamu jadi dosen beneran. Bukan karena kamu nggak kerja diterima tempat kerja yang lain kamu jadi dosen, ataupun karena kamu apa ya daripada nganggur kamu jadi dosen. Jangan katanya. Ya. Kamu harus ini adalah profesi, bukan hanya sambilan. Ya. Kejawab sekarang. Tapi kan pengembangan itu tidak bisa saya sendiri ya Pak ya. Betul Pak. Tapi tidak boleh 3 kata Bapak tadi. 3. Dosennya sendiri, lalu rektorat sebagai pengelola, yayasan sebagai penyelenggara. 3 ini ya Pak yang harus. Ya, Oke, baik Bapak. Pak nggak kerasa nih Pak kita udah di akhir sesi bahasan kita. Mungkin ada closing statement dari Bapak untuk sahabat-sahabat komunitas tentang materi kita ini. Ya. Baik, teman-teman komunitas, kita sudah melalui pembahasan tadi yang di-host oleh Pak Meriza yang begitu mendalam ininya. Kesimpulan-kesimpulan dan ininya. Jadi kami mengajak teman-teman pembaca komunitas, mari kita melihat hal ini dan lebih jauh mungkin untuk mendalamnya silakan baca majalah komunitas untuk edisi yang sekarang yang kita bahas pada kesempatan ini. Ada juga versi online-nya ya Pak ya? Ada juga versi online-nya, silakan untuk disimak ke sana. Betul. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Lili bahwa sahabat-sahabat muda luar biasa. Saya kalau udah ketemu Pak Lili tuh kebongkar ya pikiran saya itu gitu. Kesannya ditampar Pak gitu. Banyak hal baru. Dicolek. Dicolek. Ditampar. Kalau saya ditampar rasanya. Kenapa? Sifatnya mendasar Pak. Iya. Kadang kalau dicolek nggak kerasa. Nggak kerasa. Tapi kalau ditampar rasanya wow gitu. Artinya apa? Kembalilah ke hakikat seorang dosen. Iya, betul. Ini Pak, saya usia 47 dari 2007 Pak. Saya di sini di Datama. Iya. Dari seorang dosen LB dia ketemu Iwan Ridwansyah dulu. Iya, sahabat saya almarhum Dr. Tendi. Ya almarhum. Lalu saya dididik juga sama Ibu almarhumah gitu Pak. Itu 3 orang yang benar-benar coloring saya Pak. Iya, betul. Coloring saya. Saya masih ingat dulu Pak Tendi ngomong, Mer, kalau kamu jadi dosen beneran. Sama dengan Prof yang di UPI. Kalau Iwan bilang, Mer, kamu jangan masuk ke marketing. Dunia kamu entrepreneurship. Iya. Ini mungkin profesionalisme yang diajarkan Iwan ke saya. Pak Tendi dulu ngajar saya keluar Pak. Ngajak saya ngajar keluar. Itu membuat saya profesionalisme. Jadi apa yang saya rasakan, Pak Tendi juga ngajarin saya dulu meneliti. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu saya diajarkan oleh 3 orang yang sangat-sangat ini buat saya. Prof Kus almarhumah dari sisi kependidikan Jitu-nya itu ya Pak. Iya, betul. Jitu tuh nggak lupa-lupa Pak saya sekarang Pak. Gitu. Yang kedua Dr. Tendi Haruman almarhum. 3 sahabat saya Pak Iwan Ridwansyah. Meskipun beliau tidak ada lagi di sini ya Pak karena dia udah ada dosen lagi di sini, tapi bagi saya coloring saya bahwa benar-benar profesional. Nah, ketika saya di sini barulah terasa. Saya ngucapin makasih banget sama mereka. Ketika Pak Tendi, Prof Kus sebagai lembaga mendidik saya, inilah yang Bapak sampaikan tadi. Dari sisi yayasan, Prof Kus, dari sisi lembaga, Pak Tendi beliau mewakili prodi waktu itu. Betul. Iwan Ridwansyah waktu itu memang prodi dia sebagai sekprodi waktu itu. Sekprodi ya, betul. Artinya benar kata Bapak, peran yayasan dan rektorat dengan turunannya tergantung saya. Nah, alhamdulillah materi kali ini bagi saya sahabat-sahabat luar biasa. Insya Allah ketika kita jadi dosen profesional dan kita memanfaatkan peluang dari lembaga untuk mengembangkan, kita manfaat itu akan manfaat buat diri kita sendiri. Kita bisa diterima oleh mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Itu sahabat-sahabat, gak kerasa sudah di akhir sesi, semoga bermanfaat. Ada 6 sesi, teman-teman bisa dapatkan insight-insight luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan bahas lagi tulisan dari Pak Lili di edisi selanjutnya. Mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.